Sanksi menargetkan jaringan pengiriman minyak yang dipimpin pengusaha Iran. Karena terhadap Iran semakin kuat menyusul mandeknya negosiasi nuklir sejak Juni. Dari komoditas pemirsa, harga minyak melesat pada perdagangan Selasa setelah Amerika menjatuhkan sanksi baru terhadap jaringan perusahaan pelayaran yang diduga menyelundupkan minyak Iran. Selain itu, pasar juga menantikan pertemuan OPEC Plus pada akhir pekan ini yang diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan pemangkasan produksi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 1,45% menjadi $69,14 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 2,47% menjadi $65,59 per barel. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan sanksi menargetkan jaringan pengiriman minyak yang dipimpin pengusaha Irak yang disebut menyamarkan minyak Iran sebagai barel Irak. Tekanan terhadap Iran semakin kuat menyusul mandeknya negosiasi nuklir sejak Juni. Di saat yang sama, investor kini menantikan pertemuan 8 anggota OPEC Plus pada akhir pekan ini, di mana analis memperkirakan OPEC Plus akan mempertahankan pemangkasan produksi sukarela yang selama ini menopang harga di kisaran $60 per barel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street memulai September dengan kinerja yang lesu pada Selasa setelah investor mencerna putusan pengadilan banding federal yang menyatakan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump ilegal. Putusan ini menambah ketidakpastian di pasar. Adapun pada penutupan perdagangan, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,55% menjadi 45.295. S&P 500 terkoreksi 0,69% ke level 6.415 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,82% ke posisi 21.279. Sementara itu, bursa saham Eropa berakhir di dekat level terendah dalam 1 bulan seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap tekanan fiskal global yang mendorong lonjakan imbal hasil obligasi. Pada penutupan perdagangan, indeks Stoxx 600 anjlok 1,5% ke posisi 543,17. Indeks DAX Jerman merosot 2,29% ke level 23.487. Indeks FTSE 100 Inggris menyusut 0,87% ke posisi 9.116. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika bisa menjadi negara dunia ketiga jika tarif impor dihapuskan. Hal tersebut dinyatakan oleh Trump usai pengadilan federal menyatakan sebagian besar tarif yang ditetapkan Trump melanggar hukum. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika bisa menjadi negara dunia ketiga jika tarifnya dihapuskan. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah pengadilan banding federal menyatakan sebagian besar tarif tersebut melanggar hukum. Trump meluncurkan kebijakan tarifnya pada bulan April, menuduh mitra dagang Amerika menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang tidak adil dan menyebutnya sebagai respon timbal balik untuk mengamankan persyaratan perdagangan yang lebih baik. Sebagian besar tarif spesifik negara mulai dari 10% hingga 41% mulai berlaku pada 7 Agustus. Kebijakan ini telah menuai kritik dari anggota parlemen Amerika atas potensi kerugian bagi perekonomian. Pada Jumat lalu, pengadilan federal memutuskan Trump menyalahgunakan wewenangnya dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Darurat dengan mengatakan hanya Kongres yang dapat mengesahkan tindakan ini. Pengadilan tidak sampai membatalkan tarif, melainkan memberi pemerintah waktu hingga pertengahan Oktober untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Trump mengancam putusan tersebut memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika tetap berlaku. Putusan pengadilan tersebut mencakup 2 jenis tarif timbal balik yang luas terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika dan tarif terhadap barang dari Kanada, China, dan Meksiko yang terkait dengan klaim perdagangan narkoba. Keputusan tersebut tidak mempengaruhi tarif yang ditargetkan seperti tarif terhadap baja, aluminium, dan otomotif asing karena diberlakukan berdasarkan undang-undang terpisah. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound signifikan secara intraday dan kembali ke level 7.800-an pada perdagangan Selasa. IHSG ditopang lonjakan sektor barang baku seiring penguatan saham emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor tertinggi.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,85% di level 7.801,585 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas usai menyentuh level intraday tertinggi di level 7.842,299 dengan penguatan di atas 1%. Seluruh indeks sektoral kompak menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar diantaranya sektor barang baku melesat 4,03%, sektor properti dan real estate naik 2,92%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 2,26%. Emiten Holding Bisnis Prajogo Pangestu saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT ditutup menguat 7,04% di level Rp2.280 per saham dan menyumbang kenaikan 9,32 indeks poin. Lalu diikuti 6 saham emiten tambang emas yang melengkapi 7 besar emiten dengan kontribusi terbesar menjadi penggerak kinerja IHSG. Saham ANTM ditutup melesat 8,44% di level Rp3.470 per saham dengan sumbangsi 5,51 indeks poin. Saham BRMS ditutup melonjak 10,29% ke level Rp525 per saham dengan kontribusi 5,49 indeks poin. Saham AMMN ditutup menguat 1,91% di level Rp8.000 per saham dengan kontribusi 4,7 indeks poin. Emiten alat berat dan tambang emas batubara UNTR naik 5,82% ke level Rp25.900 per saham dengan sumbangsi 4,55 indeks poin. Penguatan saham emiten emas terjadi di tengah harga emas menembus rekor baru intraday tertinggi di Selasa. Di tengah optimisme pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis poin di pertemuan September semakin kuat. Merujuk definitif, harga emas sempat menyentuh level $3.508,5 Mega per troy ounce di Selasa pagi. Titik ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor intraday tertinggi sebelumnya di level 3.500,05 yang tercipta di tanggal 20 April 2025. Harga emas telah naik lebih dari 30% sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu komoditas utama dengan kinerja terbaik. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, dan sebelum kita akhiri market buzz, pemirsa, kita update terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 30 menit pertama perdagangan. Kita lihat indeks harga saham gabungan masih bergerak menguat, naik 1,2%, bahkan lebih kencang ke level 7.897. Sektor keseluruhan ini mendukung penguatan IHSG dengan energi memimpin 2,1% dan juga teknologi 1,73%. Ya, dan kita lihat pemirsa jajaran top gainers pada perdagangan pagi hari ini datang dari DSSA, kemudian Telkom, BMRI, MTEK dan juga Pegas. Sementara itu top losers datang dari BRPT, GZCO, kemudian SMIL, Suri dan juga SSIA. Baik, itu tadi update terkini dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan.